Perdana NIM 304021000130 dari Fakultas Ekonomi Prodi S1 Manajemen Universitas Islam Sultan Agung. Pada kali ini saya akan memaparkan video presentasi yang merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah Islam dan Disiplin Ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai wakalah atau pelimpahan kekuasaan. Yang pertama, pendahuluan. Di antara masalah-masalah yang banyak melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah muamalah atau akad transaksi dalam berbagai bidang. Karena masalah muamalah ini langsung melibatkan manusia dalam masyarakat, maka pedoman dan tatanannya pun perlu dipelajari dan diketahui dengan baik sehingga tidak terjadi penyimpangan dari pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan hubungan sesama manusia. Kesadaran bermuamalah hendaknya tertanam lebih dahulu dalam diri masing-masing sebelum orang terjun ke dalam kegiatan muamalah itu. Pemahaman agama, pengendalian diri, pengalaman, akhlakul karimah, dan pengetahuan tentang seluk-beluk muamalah hendaknya dikuasai sehingga menyatu dalam diri pelaku atau pelaksana muamalah itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai arti wakalah. Wakalah dalam hukum Islam adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Kemudian wakalah dalam bahasa Arab berarti menolong, memelihara, mendelegasikan atau menjadi wakil yang bertindak atas nama orang yang diwakilinya. Secara istilah wakalah berarti tolong-menolong antar pribadi dalam suatu persoalan ketika seseorang tidak mampu secara hukum atau mempunyai halangan untuk melakukannya. Objek yang diwakilkan itu dapat menyangkut masalah harta, benda, dan masalah pribadi lainnya seperti nikah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam wakalah. Yang pertama adalah wakalah mutlak. Wakalah mutlak adalah perwakilan yang tidak terikat syarat, yaitu perwakilan dari sebab nasab yang mempunyai hak yang utama dari yang lain, yaitu ayah untuk menguasakan akad di bawah perwakilannya. Kemudian yang kedua ada wakalah muqayyadan. Wakalah muqayyadan adalah perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Misalnya seseorang ditunjuk menjadi wali berdasarkan surat wasiat atau ditunjuk berdasarkan keputusan pengadilan. Kemudian ada wakalah al-ammah. Akad wakalah di mana pemberian wewenang bersifat umum tanpa adanya penjelasan yang rinci. Kemudian adapun rukun dalam wakalah. Yang pertama ada al-muwakil atau orang yang mewakilkan atau melimpahkan kekuasaan. Kedua ada al-wakil atau orang yang menerima perwakilan atau kuasa. Ketiga ada al-muwakkal fi atau sesuatu yang diwakilkan. Yang terakhir, keempat ada sigat atau ucapan serah terima. Kemudian dasar penetapan al-wakalah. Yang pertama ada Al-Quran. Artinya, dan jika kamu khawatirkan antar persengketaan antara kedua, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan kebaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Adil. Quran Surat An-Nisa ayat 35. Kemudian kedua ada hadis, artinya dari Jabir, ia berkata, aku keluar pergi ke Khaibar lalu aku datang kepada Rasulullah, maka beliau bersabda, bila engkau datang pada wakilku maka ambillah dirinya 15 wasak. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang ketiga ada ijma'. Para ulama juga setuju memperbolehkan wakalah karena wakalah dianggap sebagai kegiatan tolong-menolong atas dasar kebaikan dan ketakwaan. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam atau mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam mengerjakan atau dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian penerapan wakalah dalam keuangan syariah. Akad wakalah adalah suatu akad perwakilan atau pemberian kuasa dari nasabah ke pihak bank yang mana dalam pelaksanaannya terdapat upah sebagai tanda balas jasa kepada pihak bank karena telah mewakili atau pekerjaan tertentu dari nasabah. Wakalah dalam perbankan terjadi ketika nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan tertentu seperti pembukuan LPRC, inkaso, dan transfer uang.
Yang pertama ada kiriman uang atau transfer. Pelayanan jasa kiriman yang merupakan bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu. Kedua ada inkaso, adalah pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan untuk perorangan atau menagihkan atau memintakan persetujuan pembayaran atau akseptasi atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan di tempat lain, di dalam atau di luar negeri atas surat-surat berharga. Kemudian yang nomor 3 ada intercity clearing, merupakan sarana penagihan antara warga maupun surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berasal dari luar wilayah clearing. Kemudian yang keempat ada letter of credit, dapat didefinisikan sebagai jaminan bersyarat yang diberikan oleh bank yang menerbitkan LPRC untuk membayar wesel yang ditarik oleh beneficiari sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam LPRC dan mengacu pada UCP 600. Kemudian struktur wakalah atau skema dari wakalah. Gambarnya bisa dilihat teman-teman di layar. Kemudian di sini saya akan menerangkan dari gambar tersebut. 1. Nasabah dan investor melakukan kontrak dengan bank syariah untuk melakukan suatu pekerjaan atas permintaan nasabah dan investor. Kedua, bank syariah mendapatkan fee atau pekerjaan yang dilakukannya. Ketiga, beberapa pelayanan jasa yang dapat dilakukan dalam akad al-wakalah di antara lain transfer clearing, incentive clearing, collection, letter of credit, dan payment. Kemudian adapun fatwa dalam akad wakalah, fatwa DSN nomor 10 per DSN MUI per 4 per 2000 tentang wakalah. DSN setelah menimbang bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan, bahwa praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah, bahwa praktek wakalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS. Beberapa syarat dalam wakalah. Yang pertama ada orang yang mewakilinya atau mewakil. Syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan atau benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Kedua, wakil atau orang yang mewakili. Syarat ialah orang yang berakal. Jika ia idiot, gila atau belum dewasa maka batal. Kemudian yang ketiga atau muwakal fih atau sesuatu yang diwakilkan. Syaratnya pekerjaan atau urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang yang lain. Oleh karena itu tidak sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Yang kedua ada pekerjaan itu memiliki oleh muwakil sewaktu akad wakalah. Oleh karena itu tidak sah mewakili menjual sesuatu yang belum diwakilinya. Kemudian pekerjaan itu diketahui secara jelas, maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar. 4. Sigat, hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti mewakilkan yang diiringi kerelaan dari mewakil, seperti saya mewakilkan atau serah pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini, kemudian diterima oleh wakil. Kemudian sebab habisnya akad wakalah. 1. Meninggalnya salah satu pihak. Kedua, bila yang mewakilkan atau mewakili gila. Ketiga, wakil memutuskan sendiri. Menurut Hanafi tidak perlu mewakili mengetahuinya. Yang terakhir ada keluarnya orang yang mewakilkan atau mewakil dari status pemilikan. Kemudian penutup. Dari sekian banyak akad-akad yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia, wakalah termasuk salah satu akad menurut kaidah fiqh muamalah. Akad wakalah dapat diterima. Pengertian wakalah adalah perlindungan, pencukupan, tanggungan, dan pendelegasian. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata atau perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.